Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi antara orang yang berbeda pendapat, ya nggak apa-apa. Saya minum teh manis, Buya Yahya minum kopi, misal. Apakah saya mesti paksa Buya harus ikut macam saya? Kan tidak. Beliau minum kopi, saya minum teh. Ya sama-sama halal. Tapi ada saatnya kita tidak boleh berbeda. Teman kita minum tua, kita minum teh. Gimana bro? Nggak apa-apa. Yang penting kau minum minumanmu, aku minum aku. Ya nggak bisa. Dalam hal ini kita harus larang dia, karena minum tua itu mungkar. Selama perbuatan itu halal, maka tidak apa kita ikhtilaf. Tapi dalam masalah hak dan batil, maka dalam hal ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada kemungkaran. Ustadz dengan NU berteman, iya. Dengan Muhammadiyah berkawan, iya. Dengan Perti juga banyak kawan, betul. Dengan Persis juga, iya. Dengan Al-Irsyad juga, iya. Kenapa? Karena ini masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa Ustaz tidak berteman dengan Syiah? Karena ini sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ada masanya kita bersama dan ada masanya kita berbeda pendapat. Nah, ini tentang masalah bermazhab di tengah umat. Saya nggak mau pakai mazhab itu. Saya langsung saja ke Quran dan Sunnah. Ar-ruju' ilal Quran dan Sunnah. Mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Mana-mana bawa Quran. Mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Coba terjemahkan ayat ini. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Coba terjemahkan ayat ini. Sebentar ya Ustaz, saya buka dulu. Apa yang kamu buka? Terjemah Depak. Yang menerjemah Quran Depak itu siapa? Ulama. Jadi kalau begitu apa maknanya? Kembali ke Quran melalui terjemah Depak, melalui ulama. Apa bedanya dengan saya? Kembali ke Quran dan Sunnah melalui pemahaman Imam Syafi'i, melalui pemahaman Imam Hanafi, melalui pemahaman Imam Hambali, melalui pemahaman Imam Maliki. Kenapa begitu? Kok cuma 4 saja Pak Ustadz? Imam lain kan banyak. Banyak Ustadz lain. Banyak Ustadz. Tapi kenapa Bapak Ibu kenalnya cuma sama Buya Yahya? Karena beliau yang ada Al-Bahjah TV. Kenapa Jamaah Azikro kenal sama Ustadz Somad dari mana? Saya tahunya Ustadz karena dengar radio Al-Bahjah di Bogor. Bayangkan itu. Allahu Akbar. Saya di Pekanbaru, Riau. Tidak ada radio, tidak ada TV. Mereka tahu saya kenapa? Karena ceramah saya diputar di radio Al-Bahjah. Begitulah para ulama itu. Kana Lais afqah min Malik. Ada ulama di Makkah, di Mesir, namanya Imam Lais ibnu Sa'ad, dan dia lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. Tapi orang tak kenal dia. Kenapa? Setelah dia meninggal, muridnya tidak muncul ke permukaan, tidak ada yang menulis, akhirnya karya-karyanya hilang. Makanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menuliskan biografi ulama-ulama mazhab banyak sekali. Coba lihat Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi yang masyhur di antara mereka, yang paling tua, Imam Abu Hanifah dikenal dengan Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Nomor 2, Malik bin Anas dikenal dengan Imam Maliki, meninggal tahun 179. Nomor 3, Muhammad bin Idris dikenal dengan masyhur Imam Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor 4, Imam Ahmad bin Hambal dikenal dengan Imam Hambali, meninggal di Baghdad tahun 241. Adapun yang lain banyak ulama besar tapi tak masyhur. Maka kita kenal ulama Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab. Buya Yahya di Yaman, mereka mazhab Syafi'i. Ustadz Somad di Maroko mazhab Maliki. Apa bedanya? Buya Yahya di Yaman, mereka sholat bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Somad di Maroko nggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kenapa Ustadz Somad nggak pernah bawa mazhab Maliki itu ke Batam? Kenapa nggak pernah bawa mazhab Maliki itu ke Pekanbaru?
Guru-guru kami kalau sholat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekalipun gak pernah saya bawa ini ke masjid dekat rumah saya. Andai saya sholat subuh dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sholat, jamaah berbisik, nampaknya Ustaz Somad sudah menyimpang dari jalan kebenaran. Bukan berarti mazhab Maliki itu salah, itu mazhab guru-guru kami di Maghribi. Tapi kenapa Ustaz tidak bawa? Karena mayoritas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Moro Filipina, Patani Thailand Selatan, itu semua dalam fikih bermazhab Syafi'i. Maka saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Dan guru-guru kami juga dulu ketika mereka datang ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, kami undang sholat tarawih, mereka pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sholat tarawih kami tanya, Syekh, namanya Syekh Muhammad Ar-Ruki. Ar-Ruki, beliau penasehat Raja Sultan, dosen di Darul Hadis. Syekh, ya, kenapa Syekh pakai baca bismillah? Itu kan mazhab Syafi'i. Saya tahu kalian semua di KBRI itu bermazhab Syafi'i, maka saya tidak ingin menimbulkan fitnah. Jadi kita ini mengalahkan ego kita demi untuk ta'liful qulub, untuk menyatukan hati. Tapi orang sekarang kan tidak, malah sengaja pulang untuk menunjukkan. Sudah tahu di kampung itu semua orang bismillah jahar. Nih lihat nih, beda kan? Kita ini mau menunjukkan kita tampil beda, atau mau menyatukan hati yang sudah berkeping hancur berkecai ini? Oleh sebab itu maka kita satukan balik. Alhamdulillah, hati kita menyatu pagi menjelang siang ini bersama Majlis Al-Bahjah bersama Buya Yahya. Alhamdulillah, saya senang berada bersama beliau. Beliau banyak mendapatkan sanad-sanad hadis, sanad-sanad mazhab Syafi'i, karena Yaman tempatnya sanad-sanad keilmuan. Duduk bersama beliau dan beliau mengamalkan sunnah-sunnah sampai yang sekecil-kecilnya. Sampai pakai sorban sunnah beliau pakai. Ustaz, kenapa tak pakai sorban? Tak tahan saya. Pakai peci juga kadang saya buka. Beliau pakai cincin di kelingking dan matanya diletakkan ke dalam. Itu perbuatan Nabi SAW. Diletakkan di kelingking, matanya diletakkan ke dalam. Sampai sedetail itu sunnah beliau laksanakan. Jadi kalau ada orang katakan, apa itu dia tak ikut sunnah? Ente pernah pakai cincin kelingking matanya ke dalam? Itu sunnah. Ustaz, kenapa tak pakai kelingking? Kelingking saya kurus, kecil. Kalau saya pakai di kelingking pun lepas, Allahu Akbar, lepas. Dia kalau lepas ke sana, kalau ke mulut jamaah, Allahu Akbar. Mengikuti sunnah sampai sedetail-detailnya. Beliau dipanggil dengan Buya. Buya itu ayah kami, pelindung kami. Buya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Buya Yahya. Beliau adalah, kalau kami sedang susah hati, kami datang mengadu kepada beliau. Bertemu dengan beliau tadi pagi, Masya Allah, lihat wajahnya tenang hati. Belum sarapan, dah tenang. Duduk dengan beliau berlama-lama. Saya ambil tangan beliau, saya letakkan ke dada saya, ke jantung saya, doakan saya Buya. Saya merasakan ketenangan, rasa transfer full nih sekarang, full. Doakan saya Buya, Masya Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tidak bersama dengan Allah, bersamalah engkau dengan orang yang hatinya bersama dengan Allah, sehingga engkau terconnecting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya aja yang laki-laki jatuh cinta pada beliau. Kelanjutannya baca sendiri. Tapi yang dimuliakan Allah, apa yang Ustaz harapkan satu majlis dengan Buya Yahya? Dicari Allah nanti di akhirat. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku akan naungi mereka di padang mahsyar karena berkasih sayang karena aku.
Kami berkasih sayang bukan karena partai. Saya tak tahu partai Buya apa sampai sekarang. Kami berkasih sayang bukan karena kami ingin mencaleg. Kami berkasih sayang bukan karena harta benda materi. Kami berkasih sayang karena yang tak lapuk, karena hujan tak lekang, karena panas. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa kami ada perbedaan-perbedaan sedikit, maka kami berlapang dada menerima perbedaan. Jangankan nama, panggilannya aja beda. Dia panggil apa? Buya. Buya itu selevel siapa? Buya Yahya, Buya Sayyid Ahmad Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki, Buya Hamka. Kalau saya Ustadz Somad. Ustadz Somad itu selevel siapa? Ustadz Somad, Ustadz Felix Siau, Ustadz Nababan, ya selevel mu'allaf lah. Tapi beliau bisa duduk bersama dengan kami, luar biasa. Bisa satu majelis, ketika saya mau cium tangannya, dia tarik. Saya pegang kuat. Beliau pun mau mencium tangan saya, akhirnya hampir belaga kepala saya. Begitulah tawaduk rendah hati beliau. Allahu Akbar. Ketik andailah begini para ulama-ulama kita, ya Allah, tenangnya hati, indahnya kebersamaan. Masya Allah. Apa jawab anak-anak muda zaman now? So sweet Pak Ustaz. Berlapang dada menerima perbedaan. Apakah ulama-ulama mazhab itu berkelahi? Tidak. Datang Imam Lais bin Sa'ad dari Mesir. Ketika itu ada debat antara Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Selesai debat, Imam Lais datang menemui Imam Maliki. Imam Malik, iya, kenapa tadi aku lihat keningmu berkeringat ketika berdebat? Apa kata Imam Malik? Belum pernah aku melihat orang yang cerdas secerdas Hanafi. Cepat betul dia menemukan argumen. Karena Hanafi ahli ra'i, rasionalis. Datang Imam Lais menemui Imam Hanafi. Hanafi, ya, kenapa kau tadi kelihatan begitu gugup berhadapan dengan Malik? Apa kata Hanafi? Belum pernah aku melihat hafalan hadis yang begitu kuat dari Imam Malik. Makin saling menguatkan, saling memuji. Begitu ulama salaf, akhlak salaf itu begitu. Tapi orang sekarang tak. Gimana sih Ani? Tak ada apa-apa. Apa itu? Somat kok didengar. Masya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku sekalian, maka bermazhab bukan berarti meninggalkan Quran dan Sunnah, tapi mengamalkan ayat Allah. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, saya ini nggak tahu. Makanya setiap ada pertanyaan, ini bukan jawaban saya. Saya baca buku, saya dengar dari guru saya dari guru-gurunya, gurunya dari guru-gurunya, sampai kepada siapa? Sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat dari mana? Dari gurunya, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad tak ada apa-apa. Makna ucapan Ustaz Somadnya apa? Kalau ada yang tidak sesuai, jangan caci maki saya. Nah, ketika kita merasa rendah, merasa nggak punya apa-apa, disitulah baru kita berkata, kalau gitu aku ikut imam sajalah. Imam siapa? Imam Syafi'i. Jangan ikut Imam Hanafi, jangan ikut Imam Hambali, jangan ikut Tajuddin Sabuki, jangan ikut Nawawi, jangan ikut Ramli, jangan ikut siapa. Jadi kami ikut siapa? Ikut saya. Saat engkau berkata keluarkan ini, itu yang dikatakan oleh Sayyid Hasan As-Saggaf. Banyak orang sekarang ikhrajul ummah min ittiba'il a'immah ila ittiba'i nafsihi huwa. Mengeluarkan orang dari mengikut para imam, jangan ikut imam, jangan ikut imam. Tapi sesungguhnya dia sedang mengajak umat untuk mengikuti dirinya sendiri. Nama kamu siapa? Nama saya Raden. Terus saya langsung aja ke Quran Sunnah, Pak Ustaz. Berarti kau sedang membuat mazhab kelima. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Raden. Mohon maaf Pak Raden, dia sudah meninggal Pak Ustaz. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Maka kita ikut dia. Siapa nama dia? Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti.
Abdurrahman hamba Allah, Jalal mulia, Jalaluddin kemuliaan agama, gelar dia Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Asyut nama kampung dia di Mesir, tapi di ujung namanya ditulis Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i, meninggal tahun 911. Tafsirnya dua. Satu tafsirnya kecil, dia tulis bersama Jalaluddin Al-Mahalli. Nama tafsirnya Jalalain. Dipelesetkan orang jalan lain. Ini orang enak aja, kualat bengkak mulut baru tahu. Jalalain, dua jalal. Ada satu lagi tafsir dia tebal. Apa dia? Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur. Pakai fa. Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur. Kitab tafsir besar, tafsir bil ma'thur, dari hadis Nabi, dari fatwa sahabat, dari hadis maqtu', hadis marfu', hadis mauquf, itu ada dalam Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur. Kitab ulumul hadisnya, Masya Allah, di syarahnya, ini kitab ditulis Imam Nawawi, tapi kitab ini jelimet, seribet, susah, payah, maka disyarah, dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Disusunnya hadis terbesar, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' karena mencakup semua aspek, Al-Kabir kitab hadis paling besar, tapi tetap di ujung namanya Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Bagaimana bahasa Arabnya? Tak diragukan lagi. Bagaimana hafalan hadisnya? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Lau wajadtu aktsara min zalika la hafiztuha, seandainya aku dapat lebih daripada itu, aku akan hafal juga. Sekarang ada orang hafal hadis 2, itu pun baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan. Itu pun kalau laptop hidup. Pas PLN mati hilang hadis. Tiba-tiba mengaku aku selevel dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Suyuti. Kira-kira apa kalimat yang pas untuk orang ini? Anda waras? Maka kita tetap bermazhab. Apakah Ustadz fanatik mazhab? Tidak. Tapi saya selalu menganjurkan jangan pindah-pindah mazhab. Tatabu urukhos, ngambil enak-enaknya aja. Pada bersentuhan laki-laki perempuan gak mahram, sholat dia Allahu Akbar. Loh, ente gak wudhu? Gak batal Pak Ustadz. Bersyahwat baru batal. Gak bersahwat gak apa-apa. Itu kan maaf cakap. Aula mastumun nisa, menyentuh itu maaf. Kalau jimat baru batal. Kalau sekedar sentuhan gak batal Pak Ustaz. Begitu menurut mazhab Hanafi. Oh, jadi ente pilih Hanafi. Iya. Pas hari raya kurban, ente gak kurban? Enggak Pak Ustaz. Tapi menurut Hanafi kurban wajib. Sunat muakkad menurut Syafi'i. Ini mazhab kutu loncat. Pas giliran wudhu enak di sini, Hanafi lah. Pas giliran, ente tadi malam sebelum tidur salat witir? Enggak. Menurut Hanafi salat witir kan wajib. Enggak, sunat salat witir. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Sebetulnya mazhab ente ini apa? Mana yang enak itu mazhab saya Ustaz. Namanya mazhab tatabbu' rukhas, ngambil enak-enaknya aja. Apakah Mbah Hasyim Asy'ari nggak tahu mazhab Hanafi? Tahu. Orang beliau belajar di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. 4 imam itu ada. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Tapi kenapa dia katakan bermazhab Syafi'i? Karena beliau ingin menjaga umat ini supaya jangan main-main mazhab. Saya, guru-guru kami bermazhab Maliki. Tapi ketika saya pulang ke negeri ini, Maliki cukup sebagai pengetahuan saya saja. Saya tidak ingin mengajak umat memain-mainkan mazhab. Maka yang sudah memasukkan anaknya ke pondok pesantren Lirboyo, Munawir Krapya, Gontor, Tebu Ireng, konsen pada mazhab Syafi'i, maka kita istiqomah. Karena kalau tidak, ini na'udzubillah. Dulu orang cuma tahu 4 imam. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sekarang orang tahu Imam S. Arifin, Imam Samudra, macam-macam imam datang menyerang kepala anak-anak kita.
Maka kalau tidak kita selamatkan, masih ada ulama yang istiqomah, datang dari Cirebon, datang kemari pengajian, maka ramai Masya Allah sampai ke bawah-bawah pokok kayu, sampai semuanya. Mudah-mudahan baik yang kena panas maupun yang di bawah tenda semuanya masuk surga, insya Allah. Insya Allah kabeh mlebu nang surga. Bermazhab di tengah umat. Apakah dengan bermazhab ini menyebabkan kita kelahi? Tidak. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. Saya tahu kawan-kawan saya orang Muhammadiyah tidak pakai mazhab Syafi'i full, tapi mereka pakai majelis tarjih. Saya tinggal ikut jadi makmum saja. 2 tahun ceramah di Masjid Muhammadiyah, nggak pernah mau saya jadi imam. Gimana caranya? Terlambat datang. Masa terlambat terus Pak Ustaz? Ya nggak mungkin lah Ustaz. Oh segeralah ke masjid, segera datang. Ustaz mana? Ntar lagi datang. Maka saya tetap datang. Pas dipersilakan, silakan maju jadi imam Pak Ustaz. Tak keluar Pak. Banyak cara. Untuk apa? Kalahkan keegoan kita. Udah tahu di situ orang Muhammadiyah. Oh kau petantang-petenteng. Tapi saya enggak juga mau. Ada kawan saya takutnya salah. Salah kan biasa jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Takutnya salah. Teman saya ada yang mau jadi imam. Maju dia. Pas rakaat pertama karena Muhammadiyah enggak pakai bismillah, dia langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Pas rakaat kedua lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Makin bingung jamaah. Ustaz, ya, kalau bismillahnya jahar apa Ustaz? Itu mazhab Syafi'i. Kalau sir Ustaz, itu Hanafi dan Hambali. Kalau nggak pakai bismillah Ustaz, itu Maliki. Kalau rakaat pertama sir, rakaat kedua jahar. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita berlapang dada, saling tolong menolong. Masalah yang kita sepakati, ayo kita amalkan. Tapi bahwa kita ada berbeda pendapat, wa nata'azar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Imam Syafi'i sampai meninggal dunia berkunut subuh. Imam Syafi'i sampai meninggal berkunut. Baca kitab Siapa yang lupa kunut, maka sujud sahwi. Itu yang ngomong bukan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i langsung yang lupa sujud sahwi. Tapi tidak ada ulama-ulama besar selevel beliau yang berani mengatakan, Syafi'i, kau berkunut subuh, iya, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tak berani orang. Sekarang orang berani membid'ahkan, mentang-mentang saya tak imam. Ustaz Somad, bid'ah aja. Ustaz tahu dari mana? Ada jamaah, dia screenshot, dia kirimkan ke WA saya. Ustaz sendiri nggak pernah baca? Enggak, saya nggak tahu passwordnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling selamat adalah bermazhab, mengikuti imam. Imam turun, sampailah kepada para ulama, sampailah ke Yaman, sampailah ke Buya Yahya, lalu beliau bawa ke Cirebon, lalu disebarkan ke seluruh radio televisi Al-Bahjah, sampailah ke Batam. Beruntung jamaah Batam. Kami yang di Pekanbaru kurang beruntung, beliau datang sekali-sekali aja. Itu pun berapa kali datang saya nggak ketemu. Rupanya pertemuan kami di Batam. Masya Allah. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Batam mempertemukan kami. Allahu Akbar. Ini nampaknya kebangkitan Islam akan bangkit dari Batam. Memang Batam ini tempat yang strategis. Kenapa? Ke Singapura dia dekat, ke Johor dia dekat, ke Riau dia dekat. Maka disebut Sijori, Singapura, Johor, Riau. Dan sebab itu dari sini mudah aksesnya.
Masyarakatnya terbuka, masyarakat egaliter, bermacam-macam ada. Tapi kalau tidak kita kuatkan tiang panjang, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali dan Maliki, ini tiangnya harus kuat. Karena kalau tidak kuat, memang ombak di sini kuat, luar biasa. Ustaz tahu dari mana? Kemarin kami naik speed. Saya itu tidur, saya bilang ini kenapa nggak di aspal di jalan? Kita di speed Ustaz. Oh ya, astagfirullah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermazhab, naik mobil AC-nya rusak, dibawa ke tukang AC. Pulang ke rumah, listrik mati, yang kita panggil tukang listrik. Tapi kenapa beragama kita nggak mau tanya ulama? Saya sendiri bisa. Listrik aja panggil tukang listrik, AC saja panggil tukang AC. Agama kau mau preteli sendiri. Coba listrik itu kau pegang, kalau tak konslet mati kau isi. Kalau listrik kau salah kau takut, kalau AC kau salah kau takut. Kenapa dalam agama kau tak takut salah? Saya bosan nggak mau saya nanya-nanya ulama itu, saya langsung aja. Saya baca Quran, saya baca hadis, saya baca Quran, saya baca hadis. Emang ente paham? Ya sepaham saya lah. Nggak bisa. Imam Bukhari aja pakai guru. Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. 256. Nabi meninggal tahun 11. 256 ke 11. Hampir 2 abad setengah. Mana mungkin dia jumpa sama Nabi? Imam Bukhari itu memang nggak ketemu Nabi Pak Ustaz, tapi bisa melalui mimpi. Emang SDSB? Imam Bukhari dari siapa? Dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari gurunya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Nama gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari gurunya namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari gurunya namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang abad kedua, ketiga saja berguru. Konon lagi engkau sekarang 1439 Hijrah. Kau dapatnya dari mana? Langsung dari Nabi Pak Ustaz. Hah? Sanad ente mana? Ini saya Google Nabi. Ya nggak bisa. Belajar ke guru-guru kita, minta ijazah sama Buya Yahya, minta sanad kepada mereka. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Jangan heran kalau dia kesetanan mencaci maki. Kenapa? Setan masuk ke kepalanya. Casingnya malaikat, isinya setan. Kadang kita salut dengan anak-anak muda zaman now. Gayanya memang funky. Saya sedang makan di pinggir jalan, ada warung pinggir jalan, saya makan, saya lihat ada anak muda, rambutnya di sini gundul, di sini gundul, di atas diikat pakai karet. Dia sedang makan, celananya sobek, dia nengok saya terus. Saya tetap makan, saya lihat lagi, dia lihat lagi. Saya, ini jangan-jangan LGBT nih. Saya sempat cemas juga. Sudah selesai makan, dia datang ke saya. Ustaz Somad ya, saya selalu nonton Ustaz ceramah. Mantap. Casing metal, isi beriman. Ini luar biasa. Ini namanya funky syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap belajar. Katanya kalau belajar di internet ilmunya nggak barokah Pak Ustaz. Kalau orang